Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman peserta KPA Nasional 2020, saat ini kita berada di kelas B jam ketiga, yang berarti ini jam terakhir materi tentang sholat, dengan judul cara menegakkan tawajuh atau pemusatan perhatian dalam sholat. Baik teman-teman peserta KPA Nasional 2020, kita melanjutkan materi yang telah kita pelajari kemarin, yaitu sekarang cara yang ke-18. Rasulullah SAW bersabda bahwa janganlah membuat suatu gerakan lain di dalam keadaan mengerjakan sholat selain gerakan yang diperlukan. Pada kenyataan, dengan membuat gerakan yang tidak perlu menjadikan pikiran kacau, sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, kalaupun ada sebuah kerikil terletak di atas sajadah, hendaknya jangan pula menyingkirkan benda itu. Akan tetapi, kalau itu menyulitkan, maka hendaknya dengan sekali gerakan menyingkirkannya. Pendek kata, selagi mengerjakan sholat, hendaknya sama sekali menghindarkan diri dari gerakan semacam itu. Kata kuncinya adalah jika ada sesuatu yang menyulitkan kita dalam sholat, maka kita diperbolehkan untuk melakukan gerakan di luar gerakan sholat. Akan tetapi, jika kita tidak merasa sulit dengan itu, maka tidak diperbolehkan melakukan gerakan di luar gerakan sholat. Kemudian, cara yang ke-19, dalam keadaan berdiri, ruku dan sujud, hendaklah mengambil sikap yang sempurna, yakni kalau berdiri harus berdiri dengan sikap siaga dan gagah. Sikap siaga secara lahiriah pun memberi pengaruh kepada kesiagaan batin. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memerintahkan agar di dalam seluruh gerakan sholat harus tetap bersikap siaga. Poin pentingnya adalah kita harus melaksanakan sholat dengan gerakan sholat yang sempurna, dan hal ini dapat kita lakukan ketika kita serius. Jika tidak serius, maka kita tidak akan dapat melakukannya. Kita memasuki cara yang ke-20. Beberapa orang sufi telah berlaku berlebih-lebihan dalam hal ini. Sungguh pun saya tidak suka akan perilaku berlebihan ini, namun orang mukmin dapat mengambil faedah daripadanya. Dalam banyak hal, termasuk dalam hal sholat, hendaknya kita melakukannya dengan cara pertengahan dan tidak berlebih-lebihan ataupun kurang, karena Allah Ta'ala tidak menyukai sesuatu yang berlebih-lebihan. Kemudian slide selanjutnya, di sini ada kisah Hazrat Silbi rahmatullah alaih. Hazrat Silbi berkata, Sri Baginda telah menganugerahkan kepada sang hulu balang ini khalat. Apa itu khalat? Khalat adalah pakaian milik raja yang diberikan sebagai tanda penghormatan. Tapi ia tidak menghargai anugerah itu. Lalu Sri Baginda telah demikian murkanya, sedangkan Tuhan telah menganugerahkan kepada hamba ini nikmat yang tak terhitung banyaknya. Seandainya hamba tidak menghargai anugerah-anugerah itu dan tidak mensyukuri nikmat-nikmat itu, betapa dia akan menghukum diri hamba. Dari kisah ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap kita telah menerima begitu banyak nikmat dari Allah Ta'ala, dan dengan merenungkannya kita dapat memperoleh tawajuh dalam sholat. Kemudian
kemalasan dalam sholat. Kalau beliau mengerjakan sholat nafal dan pada salah satu di antara anggota badan beliau terdapat suatu kemalasan atau di dalam hati muncul khayalan-khayalan yang hendak mengarahkan perhatian beliau ke arah lain, maka beliau mengambil tongkat lalu beliau mulai memukuli anggota badan beliau sehingga tongkat menjadi patah dan selanjutnya beliau memulai lagi sholat. Ini berlebih-lebihan. Saya rasa hal ini tidak disukai oleh Islam. Akan tetapi hal ini berkenaan dengan diri beliau sendiri. Oleh karena itu, saya tidak sedikit pun menentang tindakan beliau ini. Ya, pada hemat saya, cara untuk menghukum diri ialah kalau di dalam salah satu rakaat ada suatu khayalan timbul, maka hendaklah diperhatikan bahwa waktu membaca kalimat apa khayalan itu telah timbul. Kalau ini dimaklumi, maka dari tempat itu kemudian hendaknya dimulai lagi. Dengan berbuat seperti itu, jika diri kita benar-benar yakin bahwa sedang bersujud kepada Tuhan, maka khayalan yang liar itu akan berhenti seketika dan akan kita memperoleh perasaan tentram. Contohnya, kita sedang membaca ihdinas siratal mustaqim. Kita setelah membaca ayat itu memikirkan sesuatu hal yang lain, misalnya pekerjaan kita ataupun PR-PR sekolah kita. Jika kita teringat pada pekerjaan-pekerjaan lain ataupun hal-hal lain, untuk kita kembali menegakkan tawadhu dalam sholat, maka kita mengulangi bacaan sholat yang tadi kita tidak fokus. Misalnya ihdinas siratal mustaqimnya diulangi lagi gitu. Kemudian kita memasuki cara yang ke-21. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Al-Mu'minun ayat keempat. Yang artinya, dan mereka yang menyingkirkan segala perbuatan yang sia-sia, tidak mengerjakan perbuatan yang sia-sia. Hendaknya jangan sekali-kali membiarkan diri sibuk di dalam khayalan-khayalan yang hanya semata-mata khayalan belaka itu. Hendaknya jangan sekali-kali membiarkan diri sibuk di dalam khayalan-khayalan yang hanya semata-mata khayalan belaka itu. Ya, tidak ada halangan apapun memikirkan tentang hal-hal yang bermanfaat serta memberi faedah, khususnya pemikiran urusan-urusan yang telah berlalu. Sedang sekarang dengan memikirkan urusan-urusan itu tidak bisa memberi suatu faedah apapun. Memikirkan hal itu merupakan kejahilan kelas wahid. Jadi sesuatu hal yang kita telah kerjakan pada waktu yang telah berlalu, kita tidak boleh mengingat-ingatnya dalam keadaan sedang sholat. Jadi dalam sholat itu kita harus fokus terhadap doa-doa, terhadap permohonan-permohonan kita kepada Allah Ta'ala, supaya kita mendapatkan tawajuh di dalam sholat. Pada set selanjutnya, otak hendaknya dipakai untuk pikiran-pikiran yang bermanfaat. Jadi otak ini kita harus gunakan untuk memikirkan hal-hal yang bermanfaat, jangan yang tidak bermanfaat. Karena sesuatu yang bermanfaat itu adalah hal yang sangat penting bagi diri kita ataupun orang lain. Mulai dari sekarang kita harus mengatur pikiran-pikiran kita supaya pikiran kita ini selalu memikirkan hal-hal yang baik, memikirkan hal-hal yang bermanfaat. Masih sama, yaitu hentikanlah
otak dari melayani khayalan-khayalan yang sia-sia. Selanjutnya, kerahkanlah otak untuk pikiran-pikiran yang bermanfaat. Baik, kita masuki cara yang terakhir, cara yang ke-22. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang artinya, hendaknya engkau beribadah kepada Allah seperti engkau sedang melihatnya, dan jika tidak, sekurang-kurangnya engkau menghayalkan bahwa dia sedang melihat engkau. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini kita mendapat pelajaran sebagai contoh atau permisalan, ketika kita dipanggil untuk berjumpa pemimpin negara, pasti kita akan melaksanakan persiapan yang baik. Salah satu contohnya yang paling terlihat yaitu pakaian kita bersih dan sopan untuk bertemu dengan pimpinan negara. Dan ketika melakukan pertemuan dengan pimpinan negara tersebut, maka kita akan melakukannya dengan baik. Contohnya, kita hanya akan fokus berbicara dengan pimpinan negara tersebut. Dari memahami permisalan ini, kita tentunya memiliki standar yang lebih tinggi dalam melaksanakan tawajuh dalam sholat. Karena di dalam sholat kita sedang melakukan pertemuan dengan wujud yang suci yang telah menciptakan kita di dunia ini. Kemudian slide selanjutnya, menegakkan tawajuh kepada Allah pada waktu sholat bukanlah suatu hal yang sepele. Kemudian janganlah kita semua menganggap enteng terhadap cara-cara yang telah kita pelajari bersama-sama ini. Dengan kasih dan karunia Allah Ta'ala, bahkan kita semua harus berusaha untuk mengamalkannya dengan sempurna. Hendaklah diingat bahwa apabila kita mengamalkannya, maka kita akan meraih keberkatan. Sekian materi tentang sholat di kelas B dengan judul cara menegakkan tawajuh atau pemusatan perhatian dalam sholat. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan taufik dan karunia untuk dapat mengamalkan tawajuh dalam sholat dengan sempurna, dan karenanya kita meraih ridho Allah Ta'ala. Amin. Dan saya mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza atas perhatian teman-teman peserta KPA 2020 dalam mengikuti kelas-kelas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat lemah, Khalid Walid Ahmad Khan, Mubalik Jemaat Lokal Hinai, Wilayah Sumatera Utara 1.